warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erinda Eka Kusuma Dewi, mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan Konseling. Saya dari offering A angkatan 2012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi hakikat evaluasi. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan mengenai evaluasi BK, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi yang pertama, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti evaluation, dan yang kedua berasal dari evaluasi dalam bahasa Arab yang berarti al-takdir, dan yang ketiga dalam bahasa Indonesia evaluasi berarti penilaian. Selanjutnya pengertian dari evaluasi dari beberapa ahli. Yang pertama dari W.S. Winkel. W.S. Winkel mengemukakan bahwa evaluasi berarti evaluasi program bimbingan adalah mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu menurut Sukardi. Sukardi mengemukakan bahwa evaluasi yaitu proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BK di sekolah yang mengacu pada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan program BK yang dilaksanakan. Kemudian menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Stetzer dan Stone mengemukakan proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek evaluasi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu penilaian terhadap program bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua penilaian terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan yang ketiga yaitu penilaian hasil atau produk dari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama tadi yaitu penilaian terhadap program bimbingan dan konseling. Jadi di sini program yang belum diujikan ke siswa itu dinilai terlebih dahulu. Kemudian setelah program itu diuji, program itu diberikan kepada siswa dan kemudian dinilai kembali. Kemudian hasil dari program yang sudah diujikan itu menghasilkan suatu produk yang nantinya juga akan dinilai seberapa efektif program itu dibuat, seperti itu. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai unsur pengidentifikasian program. Unsur-unsur dalam pengidentifikasian program ini yang pertama yaitu what, yaitu apa yang akan dievaluasi, kemudian who, siapa yang akan mengevaluasi, dan how, bagaimana melaksanakannya. Dengan memperhatikan pada tiga unsur tersebut, dalam evaluasi terdapat ketepatan dalam evaluasi program terdapat ketepatan model evaluasi yang berarti ada keterkaitan antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam merancang evaluasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini merupakan bagian penting bagi evaluasi program. Karena dengan menganalisis kebutuhan kita akan bisa membuat program yang seperti apa nantinya akan diberikan kepada siswa. Yang berikutnya yaitu analisis kebutuhan ini dilakukan dengan sasarannya adalah siswa, kelas atau sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun proposal evaluasi program.
Yang berikutnya yaitu analisis data evaluasi. Analisis data evaluasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tabulasi data. Tabulasi data ini merupakan pemrosesan dan pengolahan hingga menjadi tabel dengan tujuan agar mudah saat melakukan analisa. Yang berikutnya yaitu pengolahan data. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari setelah data terkumpul dan ditabulasi. Dan yang terakhir yaitu analisis data menggunakan komputer, biasanya menggunakan SPSS. Yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai supervisi BK. Secara etimologi, supervisi itu berarti pengawasan, penilikan, dan pembinaan. Sedangkan secara terminologi, supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisi bimbingan dan konseling ini merupakan satu relasi antara supervisor dan konselor. Supervisor di sini biasanya itu adalah konselor senior, di mana dukungan dan bantuan untuk meningkatkan kinerja mutu, kinerja profesional dari si konselor atau supervise. Kemudian ada beberapa macam pendekatan dalam evaluasi. Di sini saya menjelaskan 4 pendekatan dalam evaluasi. Yang pertama metode survei, kemudian metode observasi, yang ketiga metode eksperimen, dan yang keempat studi kasus. Untuk yang pertama yaitu metode survei. Metode survei ini biasanya digunakan untuk mengenal keadaan sekolah sesungguhnya. Kemudian untuk metode observasi ini dilakukan untuk membuat pedoman atau kriteria terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu metode eksperimental. Di sini dimaksudkan untuk mempelajari apakah tujuan layanan BK yang diharapkan sudah tercapai atau belum, sudah efisien ataukah belum. Kemudian yang terakhir yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus ini digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa yang akan menjadi objek studi kasus. Demikian presentasi saya mengenai hakikat evaluasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.